Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Pengertian lain dari hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Selanjutnya adalah asas-asas dalam hukum jaminan. Yang pertama adalah asas publis, yaitu asas bahwa semua hak baik hak tanggungan fidusia harus didaftarkan. Yang kedua, asas spesialitet, bahwa hak tanggungan hak fidusia hanya dapat dibebankan atas tanah atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi, artinya dapat dibaginya hutang tidak mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat ada asas implicit selling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima yaitu asas horizontal, bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Jaminan dibagi menjadi dua, yaitu satu, jaminan umum, jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya pada kreditur. Bila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur. Yang kedua ada jaminan khusus. Setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tersebut, yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tersebut. Orang lebih memilih jaminan khusus karena eksekusi benda jaminan lebih mudah, sederhana, dan cepat jika debitur melakukan wan prestasi. Kreditur jaminan khusus lebih didahulukan dibanding kreditur jaminan umum. Selanjutnya ada perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, perjanjian pokok adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian lain. Contoh perjanjian kredit bank. Yang kedua adalah perjanjian tambahan atau aksesorir, adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Contohnya perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Perjanjian tambahan disebut juga perjanjian jaminan. Selanjutnya akan membahas tentang gadai. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Objek benda yang digadaikan adalah benda bergerak berwujud, kecuali kapal yang terdaftar pada register kapal, dan benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Subjek gadai adalah tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi setiap manusia selaku pribadi dan setiap badan hukum berhak menggadaikan bendanya. Yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda. Selanjutnya membahas tentang fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini terdapat pada pasal 1.1 UU Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Hal ini terdapat pada pasal 1.2 UU Jaminan Fidusia. Objek fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda yang berwujud maupun tidak terwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Hal ini terdapat pada pasal 1.4 UU Jaminan Fidusia. Subjek fidusia 1. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini terdapat pada pasal 1.5 UU Jaminan Fidusia. Yang kedua, penerima fidusia adalah orang perseorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia atau kreditur. Hal ini terdapat pada pasal 1.6 UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya akan membahas tentang hak tanggungan. Hak tanggungan ada dalam pasal 1 ayat 1 UU HT. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 5 tahun 1960 berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan